kita memandang secara singkat bahwa ini tidak lebih dari upaya deception atau pengalihan isu terkait dengan tragedi terhadap melayangnya 6 nyawa yang diduga dibantai di sekitar Tol Cikampek. Tindakan mencari bukti-bukti yang lain yang memang menurut pihak penyidik itu adalah tindak pidana karena penghentian sebelumnya tadi SP3 dinyatakan tidak sah oleh hakim pra peradilan. Jadi ketika dulu terserempet kasus ini, Rizik memilih buron ke Saudi. Kita bisa maklum langkah itu. Dunianya akan runtuh seketika ketika soal-soal celana dalamnya dibeberkan di ruang sidang. Sebagai imam besar, di ruang sidang itu, ia akan tersedak oleh kenakalan salah satu organ tubuhnya sendiri. Kami menduga ini tidak lebih dari upaya pengalihan isu atau bahasa intelijennya deception terkait dengan pengusutan masif kabar-kabar terkait dengan desakan-desakan untuk mengusut tuntas kasus dugaan pembantaian terhadap 6 syuhada Laskar FPI. Nah, semoga masih ada keadilan dan kita meminta kasus ini khususnya Polda Metro Jaya biar bisa transparan untuk semuanya. Apa yang ada di kepala keluarga 6 orang anggota FPI yang meninggal kemarin? Bahwa mereka mati hanya untuk membela seorang yang berperilaku mesum. Kasus ini berat bukan karena ancaman hukumannya, bukan karena ancaman pidananya. Kasus ini terasa berat karena melibatkan selangkangannya sendiri, plus melibatkan selangkangan orang lain. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mencabut surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 kasus dugaan cat mesum Habib Rizik Syihab dianggap bermuatan politik. Hal itu disampaikan oleh pengacara Habib Rizik Syihab Munarman yang mengaku heran dengan sikap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut. Keheranan dimaksudkan karena Habib Rizik sendiri telah terlebih dahulu mengajukan pra peradilan. Namun, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan lebih mendahulukan gugatan yang dilakukan oleh Febrianto Dunggio dengan nomor perkara 151-PID-PN-PN-JKT-Selatan. Pra peradilan yang diajukan oleh Habib Rizik lebih dulu didaftarkan dengan nomor register 150. Baru mau disidang 4 Januari 2021, kata Munarman kepada wartawan pada Selasa kemarin. Sementara pra peradilan yang memutuskan SP3 nomor registernya 151 didaftarkan setelahnya. Tapi sudah diputus oleh PN Jakarta Selatan. Aneh bin ajaib kan? Ujar Munarman. Sehingga kata Munarman, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut lebih bermuatan motif politik. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini lebih merupakan putusan dengan motif politik dan kepentingan pihak-pihak yang tak ingin kasus pembantaian 6 syuhada diungkap. Munarman menjelaskan, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini lebih merupakan putusan dengan motif politik dan kepentingan pihak-pihak yang tidak ingin jika kasus pembunuhan 6 syuhada diungkap tuntas hingga ke para perencananya. Sementara itu, Ketua Umum PA212 Ustadz Slamet Ma'arif mengaku geram dengan pihak-pihak yang selalu mengerjai Habib Rizik Syihab. Salah satunya soal kasus cat mesum HRS. Seperti diketahui, perintah Majelis Hakim Pra Peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada Polda Metro Jaya agar melanjutkan kasus dugaan cat mesum yang melibatkan Habib Rizik Syihab dan Firza Husein. Hal ini membuat persaudaraan alumni atau PA212 menjadi geleng-geleng kepala. Ketua Umum PA212 Ustadz Slamet Ma'arif mengaku geram dengan pihak yang selalu dianggapnya mengerjai Habib Rizik Syihab. Atas putusan Majelis Hakim Pra Peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu, Slamet semakin merasa bahwa rezim saat ini semakin menunjukkan ketidakadilan dan terus-menerus mengkriminalisasi ulama. Patut diduga ya, jika rezim sekarang ini tidak adil dan terus mengkriminalisasi ulama, kata Slamet. Namun demikian, masih kata Slamet, atas putusan tersebut akan disikapi oleh pengacara Habib Rizik Syihab. Pengacara yang akan urus nanti, pungkas Slamet. Menanggapi hal tersebut, aktivis Nahdlatul Ulama atau NU Muhammad Guntur Romli bersyukur atas putusan tersebut. Lewat akun Twitter pribadinya @gunromli, ia menulis, "Alhamdulillah, lanjutkan proses hukum cat mesum." Cuitannya tentang pencabutan SP3 kasus cat mesum Habib Rizik dan Firza Husein
hingga pukul 14.30 waktu Indonesia Barat itu mendapat 119 balasan, 275 retweet, dan 950 likes. Kasus ini sendiri bermula dari situs www.baladacintarizik.com yang mengunggah foto serta screenshot percakapan mesum yang diduga Habib Rizik dengan seorang wanita bernama Firza Hussein. Alhasil, masyarakat pun melaporkan kasus ini ke polisi. Mereka yang melaporkan adalah Aliansi Mahasiswa Anti Pornografi dan Henrioso. Polisi langsung bergerak cepat dan menelusuri keaslian percakapan di aplikasi WA antara Habib Rizik dan Firza Hussein yang saat itu tersangka maker. Caranya, polisi mencari sumber data rekaman panggilan atau call data record atau CDR terkait percakapan tersebut. Setelah melakukan penyidikan, polisi menetapkan Habib Rizik ditetapkan sebagai tersangka bersama Firza Hussein. Tim kuasa hukum FPI Sugito Atmo Prawiro menilai Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berlebihan. Bahkan, Sugito mempertanyakan latar belakang sikap hakim tersebut. Ini kan sudah SP3, terus ada kepentingan apa kok tiba-tiba dibuka kembali? Apa karena Habib Rizik menuntut haknya akan meninggalnya 6 laskar itu? Kita tidak tahu maksudnya apalah, kata Sugito seperti yang dikutip oleh tribunnews.com pada Selasa kemarin. Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan, kepolisian masih akan menunggu petikan putusan pengadilan. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan setelah adanya gugatan pra-peradilan terhadap SP3 Polda Metro Jaya terhadap kasus dugaan chatting Rizik Syihab di masa lalu. Menurut Yusri, setelah memperoleh petikan putusan, maka kepolisian akan menentukan tindakan. Sebelumnya, Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Suharno menyatakan bahwa Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengabulkan permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh Jeffrey Azhar. Pada intinya mengabulkan permohonan pra-peradilan, pemohon menyatakan tindakan penghentian penyidikan tidak sah menurut hukum, kata Suharno. Sementara itu kuasa hukum pemohon Abi Febrianto Dunggio menyatakan dengan adanya putusan ini, maka kepolisian berkewajiban membuka penyidikan kasus dugaan chat mesum yang dituduhkan sampai tuntas. Hal ini penting agar tidak ada simpang siur terkait informasi yang beredar di masyarakat itu. Pemohon pra-peradilan Jeffrey merupakan bagian dari Aliansi Mahasiswa Anti Pornografi yang melaporkan Rizik Syihab ke Polda Metro Jaya pada tanggal 31 Januari 2017 lalu. Jeffrey kala itu mengatakan, konten video yang beredar di masyarakat mengandung unsur pornografi. Kasus ini kemudian menjerat Rizik Syihab bermula dari screenshot percakapan bernada pornografi pada Januari 2017. Belakangan, percakapan tersebut beredar lewat situs baladacintarizik.com. Pada bulan Februari di tahun 2017, Polda Metro Jaya menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan atau SPDP untuk kasus ini dan menjadikan Rizik Syihab sebagai tersangka. Ketika itu penyidik gagal memeriksa Rizik Syihab dengan alasan yang bersangkutan menunaikan umroh. Sejak itu pula, Rizik tidak kembali ke tanah air. Kemudian, setelah 3 tahun bermukim di kota Mekah, pada 10 November lalu diketahui kasus ini sebenarnya telah dihentikan. Menanggapi adanya perintah pencabutan SP3, pimpinan FPI menilai adanya kejanggalan dan menimbulkan berbagai pertanyaan. Ketua Tim Badan Hukum FPI Sugito Atmo Prawiro menilai keputusan hakim ini sangatlah berlebihan. Ini kan sudah SP3, terus ada kepentingan apa kok tiba-tiba dibuka kembali? Apa karena Habib Rizik menuntut haknya akan meninggalnya 6 laskar itu? Kita tidak tahu maksudnya apa. Memang Habib Rizik lagi dibidik, padahal kita lagi konsentrasi untuk urusan 6 laskar. Dan ini mengalihkan terhadap permasalahan yang terkait 6 laskar yang meninggal dunia itu, kata Sugito. Menurut Sugito, kasus kematian 6 laskar pengawal Rizik Syihab tak boleh luput dari perhatian oleh kasus-kasus yang lain. Yang penting, kami tidak akan lepas konsentrasi untuk urusan 6 laskar. Silahkan saja kalau mau dibuka. Akan dibuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah, katanya. Gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diajukan pada 15 Desember 2020 kemarin dengan nomor register perkara 151-PID-PN-JKT-Selatan. Dan gugatan diajukan oleh Jeffrey Azhar lewat kuasa hukumnya Febrianto Dunggio. Hasilnya, proses hukumnya dilanjutkan kembali untuk Firza Hussein dan Habib Rizik Syihab, kata Febrianto saat dikonfirmasi tribunnews.com pada Selasa siang kemarin. Ia pun berharap putusan pra-peradilan tersebut bisa ditindaklanjuti oleh Polda Metro Jaya. Jadi nanti agar semua jelas dan tidak ada lagi prasangka bahwa ini settingan,
untuk memojokkan ulama atau kriminalisasi, dan kepercayaan publik terhadap Polri tercipta kembali, pungkasnya.